kita akan mengeksplor yang di menu map seperti itu. Oke, sudah dibuka rekan-rekan sekalian web.js ya. Kita langsung klik saja menu maps di sini. Nah, ini nanti akan muncul beberapa web.js kita di sini dengan beberapa menu dataset yang ada di sini. Yang paling atas itu kita punya beberapa data-data kehutanan. Terutama di sini juga ada database dari KLHK, seperti beberapa penutupan lahan, lalu ada fungsi kawasan juga, gitu seperti itu. Lalu di sini juga nanti ada beberapa komoditas yang sudah kami bangun. Mungkin nanti akan kita explore di hari ketiga ya besok. Nah, yang mungkin nanti akan kita lakukan hari ini, kita akan coba mengeksplor di menu alert yang ini. Jadi di menu alert ini atau warning, ini merupakan data yang dihasilkan dari metode yang sudah dibangun oleh UNDP 8 dan IPB yang sudah dijelaskan beberapa metodenya oleh Bapak Sahid yang tadi gitu. Nah, ini kalau kita klik misalkan the vegetation alert tahun 2020, maka nanti dia akan melihat beberapa sebaran alert devegetation yang terjadi pada tahun 2020 seperti itu. Karena kita fokus di regional Kalimantan, mungkin bisa kita zoom out saja di region Kalimantan ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya. Nah, ini maka nanti akan muncul titik-titik mana saja yang ditangkap sebagai atau teridentifikasi sebagai perubahan dari vegetasi ke non-vegetasi gitu. Untuk yang merah itu merupakan data-data devegetasi yang lebih baru, yang terbaru. Sedangkan yang hijau itu yang lebih lama gitu. Jadi mungkin ini di awal tahun 2020 seperti itu. Mungkin untuk tahun 2020 masih belum banyak data yang kita peroleh ya. Update terakhir kami data terupdate itu mungkin September sudah ada, mungkin September awal sih seperti itu. Nah, ini juga mungkin ada beberapa fitur di sini yang akan saya jelaskan juga. Di sini kita juga bisa mengganti base map sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kalau base map-nya adalah imagery agak terlalu tidak terlihat, kita bisa ubah gitu. Misalkan saya ubah menjadi light gray. Lalu di sini kita memunculkan layer yang aktif, itu ada di menu layer. Gitu. Lalu di sini juga ada legenda. Oh ini jadi ternyata ada keterangannya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk yang hijau ini mulai dari bulan Januari hingga yang paling merah adalah devegetasi atau alert bulan Agustus tahun 2020 seperti itu. Ini kasusnya untuk tahun 2020. Lalu di sini juga kita bisa melakukan analisis sederhana. Misalkan kita ingin melakukan kalkulasi devegetasi pada wilayah interest kita. Kita bisa melakukan hal itu menggunakan menu analisis ini. Menggunakan menu analisis, misal saya coba by drawing. Lalu jika kita ingin memasukkan misalkan wilayah ini, itu kita bisa start drawing hingga drawingnya itu aktif menunya, dan kita bisa langsung deliniasi wilayah kami gitu, wilayah kita gitu. Atau misalkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu memiliki data shapefile untuk wilayahnya masing-masing, nah itu juga bisa dilakukan. Untuk apa? Jadi kita juga bisa mengimport data shapefile
boundary yang kita miliki untuk melihat bagaimana kalkulasi devegetasi di wilayah bapak-bapak dan ibu-ibu menggunakan ekosistem ini gitu. Jadi di sini muncul hasilnya. Jadi kurang lebih untuk devegetasi bulan Juni di wilayah sini, Kalimantan Tengah bagian sini yang saya area of interest yang saya buat itu sekitar 0,03 kilo hektar. Dan untuk bulan Agustus yang teridentifikasi 0,27 kilo hektar. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa melakukan hal yang sama di wilayahnya masing-masing gitu. Nah ini kalau misalkan coba kita buat ya satu, oh ya kita juga bisa melakukan analisis by boundary. Nah, misal kita ingin melihat berdasarkan provinsi, itu devegetasi yang terjadi di Kalimantan Barat misalkan. Ada yang di Kalimantan Barat di sini? Banyak ya Bapak ya, Ibu-ibu. Ada. Ada. Andi, ada Pak Pram juga dari Tanjung Pura ya Pak? Ada. Selamat siang Pak. Siang. Nah, kita bisa mencoba misal Kalimantan Barat gitu. Lalu kita proses saja. Nah, kita bisa melihat hasilnya di analysis results ya. Nah, ini untuk Kalimantan Barat kurang lebih dari bulan Januari hingga bulan Agustus itu secara keseluruhan terdapat sekitar 15.000 lah, 15.000 kilo hektar yang teridentifikasi sebagai perubahan seperti itu. Jadi kita juga bisa mengeksplor per bulannya, cuman ini mungkin masih processing ya, masih dalam, karena mungkin kalkulasinya agak cukup besar. Bulan Juli di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Desa Tipang, 3 Sawit Utara. Sini. Nah, mungkin di sini kita juga ingin mendapat respon masukan ya dari rekan-rekan sekalian, terutama di teman-teman di lokal, terutama di regional Kalimantan gitu, terkait sistem yang kita bangun. Mungkin untuk aplikasinya kira-kira memiliki ide apa gitu di lokal gitu. Mungkin untuk diskusi bisa kita langsung sekalian berdiskusi saja seperti itu. Kita malah menggunakan produk-produk dari Global Forest Watch, dari WRI gitu ya. Halo. Usahakan. Ya, siang Mas Aryo. Selamat siang. Iya, siapa dulu? Ya, bapaknya dulu aja. Ya, Bapak dulu. Silakan Pak, perkenalkan dari mana, nama dan instansi. Selamat siang Pak Aryo. Iya, Bapak. Saya dengan Arifin Zainul. Instansi PT Danista Surya Nusantara di Kalimantan Barat. Bapak Zainal ya, Pak? Iya. Zainul Arifin. Zainul Arifin. Pakai U. Siapa? Ini hasil apanya ini Maaf Bapak, jaringannya agak tersendat-sendat ya Pak, sehingga suaranya agak kurang jelas.
Halo. Halo? Ya, Pak. Halo, Silakan, disconnect Pak. tadi, Pak. Oh iya. Plotting yang sudah Bapak buat di poligon yang udah Bapak buat tadi, itu bisa diekspor ke ini ya, ke ArcGIS ya. Untuk diekspor poligonnya, kita belum mendapat, Ya, belum, bisa diekspor. itu kita belum memasukkan fitur tersebut, Pak, ke dalam sistem WebGIS itu. Sehingga untuk analisis dan kalkulasi itu masih by WebGIS-nya. Jadi kita belum mengeluarkan fitur untuk mendownload data dari si sistem ini, Pak. Mungkin bisa menjadi masukan ya, Pak, untuk mungkin terkait exporting data ya, Pak ya. Dari sistem WebGIS. Dari Kalbar ya, Pak Zainul ya? Sebelum kita ini berpindah ke Ina Alert, mungkin ada lagi masukan atau ini? Pak, ada Pak Wahyuni Ilham dari Kalimantan Selatan. Oh iya, Bapak Wahyuni Ilham Dari Kalimantan Selatan. dari Kalimantan. ULM, Pak. ULM ya, Pak? Ya. ULM. Baik, Pak. Silakan, Baik. Pak. Kami memang tertarik juga dengan sistem yang kawan-kawan IPB bangun itu. Tapi yang jadi masalah adalah data ini dibangun memang bekerja sama dengan LAPAN dan KLHK ya. Iya. Itu kebanyakan adalah dibangun dengan menggunakan data Landsat. Nah, untuk monitoring hutan dan lahan yang ada di area sana, memang itu masih bagus gitu ya, walaupun pada skala tinjau ya. Tapi yang jadi masalah adalah apabila kita bergerak lebih tajam lagi dari perubahan lahan itu, misalnya ya terjadi kebakaran hutan, maka monitoring pada kebakaran hutan itu kita tidak bisa memonitornya dengan menggunakan misalnya data ini dengan periode 16 hari, atau misalnya kalau kita menggunakan data tampalan itu 16 hari itu bisa kita perpendek menjadi 88 hari repetition faktornya. Nah, tapi kalau misalnya kebakaran hutan kan itu kan dia jam per jam Pak bergeraknya. Jadi kalau misalnya kita melihat perubahan lahan atau monitoring lahan itu dengan jam per jam, atau paling tidak lah minggu per minggu misalnya seperti itu, maka kita akan kesulitan dengan menggunakan data Landsat. Nah, saya ada pengalaman ini, teman-teman di ULM juga sedang mengembangkan itu, kita menggunakan Sentinel-2 Pak. Jadi karena dia mempunyai resolusi temporalnya itu bisa sampai 5 hari Pak repetition faktornya. Ya. Baik, Pak. Itu Pak masukannya. Ya. Terima kasih Pak Wahyuni Ilham dari Kalimantan Selatan. Mungkin sangat menarik ya Pak ya, karena kami masih menggunakan Modis dan Landsat. Sebenarnya kenapa ini kami menggunakan Modis dan Landsat, memang sebelumnya fokus kami untuk melihat dinamika devegetasi masih belum ke aspek kebakaran lahan Pak. Jadi kita masih hanya ingin melihat bagaimana sih perubahan dinamika hutan dari tahun ke tahun di Indonesia akibat dan penambahan dinamika komoditas penting yang ada gitu. Ya, jadi kita mungkin akan lebih membahas itu di hari besok. Jadi bagaimana itu pengaruhnya, sehingga mungkin yang saya lihat sih memang kenapa kami belum menggunakan Sentinel gitu untuk memperoleh skala temporal yang lebih tajam ya, lebih baik, lebih detail. Mungkin itu bisa menjadi masukan Pak, karena memang sistem kita baik WebGIS-nya, baik sistem Android-nya dan datanya itu memang
masih tahap proses updating Pak, sehingga untuk memperoleh yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu, sehingga memang ini juga diperlukan Pak apa ini dari lokal gitu, masukan-masukan dari teman-teman bagaimana apa yang diperlukan dari pihak-pihak lokal yang ada di daerah gitu untuk menggunakan data-data kami seperti itu. Iya. Baik, terima kasih. Boleh saya tanggapi lagi Pak sedikit? Ya. Jadi begini Pak, model yang dikembangkan oleh IPB ini sebenarnya kebetulan saya beberapa mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya pernah itu melakukan pelatihan mengenai dinamika spasial dengan teman-teman Bappenas dan BIG itu. Jadi mereka pada prinsipnya membangun sistem perubahan lahan ini secara menggunakan sistem ArcGIS juga dia dengan menggunakan ArcGIS. Nah, tapi memang yang jadi kesulitan adalah bahwa monitoring data kita ini adalah memang pada skala tinjau saja. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah terbuka dengan open source-nya, misalnya Sentinel, ESA Sentinel itu kan bisa diambil dengan cara free itu, misalnya kita kan akan lebih mudah kita mempertajam data tersebut. Dan kami juga dalam kesempatan ini juga pengen mengajukan permohonan juga dengan teman-teman IPB. Kami juga sedang membangun ini sistem monitoring hutan juga, tetapi kita menggunakan Sentinel. Nah, jadi kan memang ada beberapa fitur khusus dari Sentinel itu kita menggunakan namanya Snap gitu. Nah, kita dengan itu kita memang ada lagi membangun sistem itu Pak. Jadi kita menggunakan e-service nantinya kita akan menggunakan seperti itu. Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan daerah juga. Nah, jadi maksud kami kalau misalnya kalau untuk membangun ke depannya itu kita sebaiknya tidak hanya parsial saja kita membangun IPB punya sistem ekosistem misalnya KLHK menggunakan Simontana misalnya, kemudian Unlam juga menggunakan sistem sendiri misalnya dengan menggunakan Sentinel. Nah, apalagi yang lain-lainnya ada gitu. Nah, kenapa potensi-potensi ini tidak saja kita coba bangun semacam jaringan seperti itu sehingga bisa memadukan di mana kekurangan dan kelebihannya masing-masing sehingga nanti bisa tercipta suatu sistem yang betul-betul terpadu gitu. Itu saya alami juga beberapa waktu lalu kan kami pernah melakukan studi di Jerman. Jadi sistemnya mereka itu terpadu, tidak satu instansi memproduksi satu, tapi mereka merupakan satu gabungan konsorsium lah Pak ya istilahnya ya. Iya, terintegrasi. Jadi semua bisa bergabung gitu seperti itu. Jadi ya, sistemnya jadi global, open source jadinya Pak. Baik Pak, sangat menarik Pak. Mungkin nanti untuk terkait dengan kerjasama dan lain-lain mungkin bukan ranah saya Pak. Mungkin nanti kita akan bicarakan off the record Pak. Terima kasih banyak Pak Wahyuni dari Kalimantan Selatan. Mungkin tadi juga ada dari chat ya, dari chat Ibu Sri Sumarni dan Bapak Kiki Teguh mungkin menanyakan terkait modul ya, modul untuk aplikasi. Halo, Pak Aryo. Ya. Pak Aryo, saya bisa kasih masukan atau tanggapan. Saya dari Kalimantan Barat. Oh ya, silakan. Ya, saya dari Kalimantan Barat, Novian Saputra. Bapak Novian ya? Novian Saputra, Pak. Novian Saputra dari Kalimantan Barat. Silakan Pak Novian. Iya. Pertama saya apresiasi lah atas apa yang sudah dikembangkan oleh teman-teman IPB dan UNDP ini. Jadi saya mau kasih masukan apakah tidak ini juga dimasukkan komponen data-data misalnya satwa liar ya kan. Karena kan indikator di situ kan di WebGIS ini kan sebenarnya sudah cukup lumayan ya kan. Ada dari mungkin faktor-faktor dari habitat satwa liar itu yang dilindungi kan sebagai penyebar ini juga kan. Iya, Pak. Penyebar buah untuk satu kawasan itu agar menjadi hijau kembali gitu kan. Jadi saya lebih ke situ sih untuk aspek
satwa liarnya sendiri, apalagi yang dilindungi ya kan. Ya. Dan terutama di Kalimantan Barat, misalnya ada yang sekarang menjadi ini teman-teman kampanye kan, ya kan, dalam bentuk yaitu rangkong gading ya kan. Oh ya, ya. Enggang gading disebut sebagai petani hutan ya kan. Dan terus bukan hanya enggang gading atau rangkong gading. Ya. Misalnya bisa orang hutan ya kan, Ya. atau sejenis mamalia lainnya yang memakan buah-buahan ya kan. Jadi paling tidak sebarannya itu di mana ya kan. Dan itu bisa combine dengan WebGIS di ekosistem ini, di web IPB ini. Jadi saya hanya masukkan aja sih. Terima kasih Bapak Novian, sangat menarik juga terkait aspek memasukkan data-data biodiversitas ya Pak ya. Karena yang termasuk ya yang penting gitu di dalam kehutanan juga ya Pak. Sangat penting Pak. Lagi-lagi Terima kasih memang, Pak. Iya, sama-sama Pak Novian. Lagi-lagi memang karena awal pembangunan sistem tersebut masih melihat bagaimana interaksi antara kehutanan dan agriculture, khususnya beberapa komoditas seperti kopi, kakao, padi, karet, dan kelapa sawit. Sehingga memang kita masih minim untuk data-data biodiversitas dan satwa liar untuk dimasukkan, istilahnya untuk aspek konservasinya ya Pak ya. Untuk aspek konservasinya memang kita masih belum mengelaborate itu. Tapi memang kita ada beberapa data masih sangat sedikit terkait data high conservation value untuk beberapa daerah pilot project kami seperti itu. Nah, mungkin nanti ke depannya akan kami lebih luas lagi gitu Pak ininya ya, aspeknya kita memasuknya. Terima kasih. Saya aplaus lah atas ini ya. Ya, sama-sama Pak Novian, terima kasih. Mungkin nanti akan semoga berkembang lah. Ya, semoga sistem ini dapat membantu rekan-rekan dan bisa berkembang ke depannya seperti itu Pak. Ya, makasih Pak Aryo. Ya, sama-sama Pak Novian. Mungkin Bapak Cahyo ingin menambahkan Pak? Atau ada tadi Ibu Suci ya Bu? Aryo. Ya. Ya. Silakan Ibu. Nanti apakah nanti dari fitur yang kelihatan di layar ini yang sebelah kiri itu kan ada komoditas ya, per komoditi. Iya. Sebenarnya saya ini kan awam aja ya untuk pemetaan, tapi saya lebih pengen tahu nanti dari web ini apakah saya bisa contohnya nih ya, karena saya di kelapa sawit ya. Saya ingin tahu untuk berapa perubahan lahan di area konsesi tempat kita gitu, tempat kami. Gitu. Jadi dan apakah dari situ dari web ini kita bisa mengetahui seberapa besar perubahan lahan yang terjadi dan di rentang waktu rentang waktunya tuh berapa gitu perubahan lahan itu. Karena ini nanti kami tuh ada beberapa kesulitan ya untuk menentukan seberapa besar perubahan lahannya untuk kaitannya nanti perhitungan gas rumah kaca ya, Mas. Itu sih. Kalau untuk apa namanya fitur pemetaannya saya kurang paham, tapi saya pengen tahu aja outputnya untuk data luasan perubahan lahan itu di per komoditi ya, khususnya untuk kelapa sawit. Ya. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih Ibu Suci. Mungkin memang karena sebenarnya memang arahnya kami ke situ, Ibu. Memang kami arahnya ke situ, tapi memang kita masih dalam proses ya, Bu. Proses updating terus dan entah itu alert devegetation kita dan bagaimana mendeteksi satu komoditas itu, kita juga masih mencoba mengembangkan itu agar memiliki akurasi yang lebih baik lagi gitu. Kalau misalkan di sini, misalkan komoditas oil palm, Ibu, ini beberapa data dan informasi yang bisa kami tampilkan itu, yang pertama itu mulai dari suitability, lalu ada beberapa distribusi kelapa sawit dan komoditas lainnya berdasarkan versi data yang kita produce. Mungkin ini akan
lebih detail dijelaskan di hari esok ya. Nah, ini misalkan kita tampilkan distribusi tahun 2019 seperti apa, misalkan di Kapuas Hulu, dan untuk bagaimana interaksi antara hutan dan kelapa sawit, misal itu informasi yang baru kita munculkan adalah ekspansi kelapa sawit yang sebelumnya adalah tutupan hutan. Nah, jadi baru dalam tahap ini saja sih, Bu, untuk ininya. Dan mungkin nanti ketika ini dielaborasi dengan data EWS, jadi kita menginterseksi data tersebut dengan data EWS, mungkin akan terlihat tuh kira-kira dia periodenya itu, perubahannya itu ada di periode mana gitu, di rentang waktu yang mana. Dan ini juga bisa kita lakukan analisisnya sih. Kalau tidak salah mungkin kita coba aja. Misalkan kita coba analisis by boundary, lalu kita coba per kabupaten, ada di provinsi misal Kalimantan Barat, di Kapuas Hulu misalkan Ibu. Lalu kita proses, coba kita lihat. Nah ini kalau di sini berdasarkan data yang sudah kita produce itu ada sekitar 3.140 kilo hektar ekspansi sawit yang sebelumnya itu adalah tutupan hutan. Cuman memang terkait bagaimana dia berubah dan kapan dia berubah, berapa lama dia berubah, itu masih belum kami elaborasi di dalam sistem ini, tapi memang ke depannya kita akan mengelaborasi hal tersebut sih, Ibu Suci. Mungkin seperti itu sih. Dan mungkin ada tambahan lagi, Mas Aryo. Jadi jika kami menggunakan web ini, kemudian yang tadi kan terlihat tuh contohnya Kapuas Hulu, kelihatan kan ada luasan rentang-rentang perubahan tutupan lahan ya tadi ya. Nah, jadi apakah nanti kan di pelaporan kami itu ada sumber data ya, ada poin sumber data. Apakah dengan kita mencantumkan ini web ini LUCC IPB ini cukup kuat untuk kami jadikan sebagai sumber informasi dari mana kita dapat luasan itu gitu. Bisa ya? Ya, untuk sampai saat ini sih sudah bisa sih sepertinya Ibu. Maksudnya jadi sebagai acuan sumber data kita gitu. Jadi ketika mungkin setelah kita mengirimkan laporan ke pihak-pihak terkait gitu, jadi ada dari mana kita mendapatkan sumber data itu gitu. Apakah LUCC ini udah bisa dijadikan sebagai acuan pelaporan kita gitu? Mungkin bisa, tapi memang ada beberapa disclaimer ya, Ibu ya, terutama pada akurasi sih sebenarnya yang paling riskan dan paling. Karena ini baru launching, saya pikir Bu, Pak. Jadi kayaknya belum untuk secara aplikatif. Karena launching, jadi belum ada validasi untuk yang menguji. Jadi ada alat ukur untuk menguji kebenarannya itu. Jadi nanti kalau memang itu sudah teruji kalibrasinya semua sudah bagus, baru mungkin bisa dipakai dasar gitu. Tapi sebagai referensi bagus gitu. Iya, maksudnya sebagai referensi seperti itu. Kalau sebagai dasar acuan misalnya untuk tulisan ilmiah kita mungkin belum terlalu belum ini ya Pak, belum valid ya, belum. Iya, belum valid. Itu menurut pendapat saya aja, Be. Ya, terima kasih Mas Aryo sama Pak Wahyuni, terima kasih Pak Wahyuni atas ininya, tanggapannya. Ya, memang itu satu pemikiran juga dengan saya. Karena memang ini kita masih fokus pada launching sistemnya gitu. Ya, maaf, maksud saya tadi bukan acuan sih, referensi. Oke, referensi maksudnya. Ya. Ya, terima kasih Mas Aryo. Ya, terima kasih Ibu Suci. Mungkin memang karena untuk takutnya memang karena salah satu data yang sensitif ya, karena perubahan lahan, terutama kehilangan hutan dan deforestasi di Indonesia ini, karena memang bisa digunakan untuk yang lain-lain gitu. Kita masih belum
belum confidence untuk itu gitu, sehingga sebenarnya di awal itu seharusnya ada disclaimer sih, disclaimer data ini masih dalam proses developing, sehingga masih untuk sebagai acuan masih belum gitu, masih belum bisa. Baik. Terima kasih Mas Raso. Ibu Suci. Mungkin saya. Halo, selamat siang Mas Aryo. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya, saya Ismi dari Kalimantan Timur. Oh iya, Ibu Ismi. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Mas Aryo terkait dengan data vegetasi atau perubahannya. Itu nanti outputnya apakah skala bagaimana, nasional, provinsi, atau sesuai kebutuhan? Itu yang pertama. Output data yang dihasilkan itu nanti skalanya apa? Skala nasional, provinsi, atau skala kabupaten seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana dengan dari share materi yang disampaikan tadi, sebaran titik itu belum cukup merata. Tadi Mas Aryo ada membuat suatu poligon, di situ sebagian besar tidak ada titik-titik pengecekan ya seperti itu. Nanti metode yang digunakan seperti apa supaya bisa mengambil kesimpulan bahwa di situ telah terjadi perubahan lahan sekian hektar seperti itu. Oh ya. Itu yang saya tanyakan. Mungkin itu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu Ismi. Terima kasih Ibu Ismi atas pertanyaannya dari Kaltim ya Ibu ya. Pertanyaannya mungkin output data yang dihasilkan, mungkin langsung saya jawab ya. Karena proyek ini sebenarnya kita ingin membangun sistem nasional Ibu, jadi mungkin sampai saat ini output yang dihasilkan adalah output satu nasional gitu. Output satu nasional, dan mungkin tidak menutup kemungkinan juga kita bisa hingga level regional lah, regional provinsi nanti untuk kedepannya gitu. Untuk data-data yang lebih detail itu mungkin kami hanya melakukan pendetailan di beberapa pilot project seperti di Kabupaten Sintang, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Pelalawan Ibu sampai saat ini. Tapi untuk secara umum skalanya itu masih nasional untuk data kami dan sistem kami. Lalu tadi terkait sebaran titik dan metode validasinya ya Ibu ya, sepertinya ya, yang Ibu tanyakan ya. Nah, untuk saat ini, memang tadi sebaran titik yang saya tunjukkan adalah itu merupakan hasil dari devegetasi yang teman-teman IPB buat. Dan sebenarnya data informasi devegetation ini memang belum divalidasi atau diakurasi di tingkat lokal seperti itu. Dan bagaimana nanti kita akan memvalidasi data-data devegetation tersebut. Nah, inilah aplikasi mobile apps in alert nanti yang mungkin tadi saya sudah men-share chatnya ya, dan mungkin tadi ada revisi Ibu. Mungkin apabila rekan-rekan sekalian ingin mencoba mendownload aplikasi in alert, itu bisa di link tersebut yang akan saya, nah ini yang saya share di kolom chat. Nah itu Ina Alert ini memang masih tersedia hanya untuk platform Android, jadi belum merambah ke iOS dan masih belum ada di Play Store ya Ibu-ibu Bapak-bapak. Sehingga karena masih memang tahap beta, di platform ini kita bisa melakukan verifikasi sebenarnya ketika ada perubahan lahan. Tapi memang ini mungkin cocok untuk beberapa pemantau lokal ya yang ada di lapangan yang ingin ketika terjadi perubahan dan akan segera menginformasikan kepada kami. Nah, sebenarnya nanti ini ke depannya ketika kita sudah memiliki banyak volunteering dan rekan-rekan di lokal untuk koleksi data devegetasi ini, mungkin itu akan sangat membantu untuk pengujian akurasi ke depannya gitu. Jadi memang sampai saat ini pengujian akurasi masih belum banyak dieksplor Ibu, terutama untuk devegetasi ya. Kalau untuk yang komoditas mungkin nanti akan dibahas besok hari berikutnya. Tapi kalau untuk devegetasi, setahu saya dalam hingga saat ini ini masih
masih belum terlalu banyak dieksplor untuk akurasinya. Hanya saja mungkin kita melakukan komparasi devegetasi ini yang dihasilkan di MODIS dengan devegetasi di Landsat. Ketika ada konsensus di situ, baru itu baru untuk apa ya? Untuk menghasilkan akurasi itu baru yang kita lakukan. Untuk melihat akurasi yang baru kita lakukan adalah melihat konsensus tumpang tindih antara datanya Landsat dan data MODIS. Jadi masih banyak belum dieksplor gitu. Nah ini untuk karena nanti untuk mencoba mobile INA Alert itu membutuhkan registrasi ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi untuk login di awal itu mungkin bisa menggunakan user dan password demo. Username-nya adalah demo dan password-nya adalah demo. Ini apabila ibu-ibu dan bapak-bapak ingin mencoba mobile apps INA Alert yang sudah dihasilkan. Mungkin ini masih bisa dibilang versi beta karena belum publish juga di Google Play Store, sehingga memang ini hanya untuk kalangan internal dan yang ikut workshop saja yang akan kami berikan. Tapi ini sudah aplikatif sih. Jadi sudah cukup aplikatif sehingga ini sudah bisa digunakan gitu di platform Android. Mungkin seperti itu Bu Ismi. Ini dari saya. Ya, tetap semangat dan sukses ya. Sama-sama, terima kasih Bu Ismi. Ya, mungkin ada lagi. Halo Mas Aryo. Ya, selamat siang Pak. Ya Pak, saya Murizal Pak dari Provinsi Kepri. Oh, dari Kepri Pak. Ya. Murizal ya Pak? Murizal. Murizal dari Kepri ya Pak. Ya. Baik, silakan Bapak. Kebetulan saya baru Pak ikut yang hari kedua ini, karena hari pertama saya nggak tahu informasinya. Saya dari Ketahanan Pangan Pak. Oh iya Pak. Nah, apakah ini bisa berhubungan atau bisa saya dapat manfaat dari aplikasi web di vegetasi untuk ketahanan pangan atau gimana Pak ya? Untuk ketahanan pangan ya Pak. Nah, contohnya Pak, salah satunya adalah komoditas sagu. Ya. Dan mangrove kali ya. Iya Pak ya. Untuk sagu dan mangrove di dalam sistem kita dan di dalam keprojekan kita memang belum kita elaborasi Pak. Sagu dan mangrove ya. Tapi mungkin metode yang kita gunakan untuk mengidentifikasi komoditas itu mungkin bisa digunakan juga untuk sagu ataupun mangrove gitu. Mungkin nanti kalau komoditas untuk besok ya Pak, nanti mungkin bisa stay tune di workshop kami hingga besok Pak Murizal. Ya Pak, terputus tadi Pak, maaf. Oh iya, mungkin nanti terkait ini komoditas tadi apa Pak? Sagu ya Pak? Sagu dan mangrove itu belum kita elaborasi dan memang tidak menjadi fokus kajian kami di sistem ini Pak. Tapi untuk mungkin bisa Pak Murizal bisa mengadopsi metodenya mungkin nanti terutama untuk mendeteksi mana area-area mangrove dan sagu gitu. Mungkin di hari esok akan dijelaskan lebih rinci terkait komoditas tersebut, Pak. Oh gitu ya. Oh ya. Terima kasih, Pak. Iya, dan sampai saat ini komoditas yang kita deteksi masih dalam informasi skala luasan. Jadi kita hanya melihat berapa luasan sawit secara umum, luasan kopi, luasan sawah, tanpa melakukan diferensiasi umur atau diferensiasi tipe gitu. Jadi kita masih menggunakan secara umum, Pak. Masih secara umum gitu. Tapi data yang akan kita
Projus ini berpotensi untuk pengembangan-pengembangan ke depannya, mulai dari bagaimana produktivitasnya nanti ke depannya gitu. Tapi hingga saat ini masih secara umum informasi yang kita hasilkan. Seperti itu Pak Murizal mungkin. Oh iya, apakah datanya sampai level desa Pak ya? Nah, untuk data kami, karena kita menggunakannya basisnya itu Landsat ya Pak, Landsat 8, jadi mungkin data tersebut itu masih reliable lah digunakan untuk skala kabupaten hingga provinsi gitu. Tapi di dalam dashboard kita, di dalam dashboard ekosistem kita, nanti mungkin di dalam sini commodity distribution ini kita juga menampilkan kira-kira estimasi yang kita hasilkan hingga skala desa, Pak. Tapi memang data inputnya kita masih menggunakan data multispectral Landsat gitu, yang 30 meteran. Tapi apabila ingin hanya melihat kira-kira sudah reliable atau belum gitu hingga tingkat desa gitu, mungkin besok nanti akan kita explore bagaimana distribusi komoditas di regional masing-masing. Mungkin nanti saya juga akan memandu di regional Kalimantan juga untuk hari besok terkait untuk komoditas. Nanti bisa hingga level desa. Dan nanti juga mungkin akan sekalian meminta ini sih bantuan dari rekan-rekan sekalian. Kira-kira sudah reliable atau belum, sudah sensibel atau belum si data kami. Apabila masih ada beberapa data yang overestimate di beberapa lokal atau underestimate di beberapa wilayah, itu mungkin masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu di regional Kalimantan akan sangat membantu. Seperti itu. Begitu mungkin Pak Murizal. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, mungkin ini kita punya waktu hingga jam berapa? Hingga jam 12, jadi masih ada waktu lagi sih, masih banyak, sekitar setengah jam lagi ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Izin Pak Aryo. Ya, Bapak, silakan. Baik, saya Kiswanto dari Unmul, Universitas Mulawarman. Pak Kiswanto dari Unmul, silakan Bapak. Yang pertama saya mengapresiasi capaian yang dilakukan teman-teman IPB terhadap web GIS ini ya, ekosistem. Yang perlu saya berikan masukan adalah semangat berbagi pakai yang menjadi amanat dari Undang-Undang Informasi Geospasial itu sebenarnya. Ya. Karena kita diharapkan tidak lagi memproduce data, tetapi kita hanya berbagi pakai dengan data-data yang sudah dipublish oleh instansi yang berwenang. Contohnya misalnya kalau kita bicara tutupan lahan, maka KLHK yang berwenang di situ. Nah, saya melihat masih, mudah-mudahan salah, dugaan saya masih ada beberapa data yang diproduce oleh teman-teman IPB. Nah, sementara padahal kan kalau lihat dari kerjasamanya, itu ada 8 punya hak terhadap data-data resolusi tinggi gitu, yang tentu harusnya bisa digunakan untuk memperkaya data yang ada di sini, sehingga kawan-kawan tidak perlu lagi harus menginterpretasi Landsat 8 misalnya seperti itu. Kemudian juga saya melihat tadi saya coba untuk yang wilayah Kaltim, saya tidak tahu kawan-kawan menggunakan referensi peta administrasi dari mana gitu, karena di Kaltim itu terutama untuk yang berbatasan dengan Murung Raya itu menurut saya ada perubahan. Dia di buntutnya itu ada yang masuk ke wilayah Murung Raya. Itu yang update terbaru yang saya dapatkan dari Bapeda. Karena menurut saya Bapeda yang instansi yang berwenang untuk mengeluarkan data peta administrasi. Nah juga kemudian tadi saya lihat untuk yang fungsi kawasan hutan, itu kawasan lindung kalau tidak salah, fungsi lindungnya tidak ada. Nah itu kan akan baik sekali ketika teman-teman hanya perlu mensinkronkan atau mengkoneksikan dengan
beberapa WebGIS yang sudah ada gitu, sehingga datanya bisa dipakai. Ya. Nah, itu yang jadi kita tidak perlu meminta save filenya atau data, tapi datanya dikoneksikan sehingga data itu bisa memperkaya informasi-informasi yang ada di dalam ekosistem ini gitu. Ya. Jadi datanya menjadi lebih lebih akurat karena itu sudah divalidasi gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi melakukan validasi lagi gitu. Nah, kemudian yang paling penting adalah license. Tadi saya lihat di beberapa license yang kosong gitu ya. Ada license yang ditulis 2 misalnya. KLHK dengan IPB dan UNDP misalnya gitu. Nah, license ini memang harusnya bisa dibedakan berdasarkan dari sumber data yang dipakai. Jadi kita bisa ketika kita ingin merujuk, misalnya saya menggunakan tutupan lahannya, saya tahu bahwa license-nya saya ambil dari KLHK. Jadi tingkat kepercayaan terhadap hasil itu akan lebih tinggi. Kira-kira begitu, Mas Aryo. Yang penting terakhir adalah karena ini berbagi pakai dan beberapa WebGIS yang ada sebenarnya hasil layout-nya itu bisa kita download dalam bentuk JPEG. Jadi kita tidak mengambil data mentah lagi, tetapi kita layout di ekosistem ini, kemudian hasil layout-nya itu kita bisa download dalam bentuk JPEG atau PDF. Kira-kira seperti itu, Mas Aryo. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kiswanto atas sarannya, sangat menarik dan sangat membantu juga sih ini untuk memang problemnya sih masalah kita kan terkait sharing data, one map policy dan lain-lain kan memang sudah menjadi ini ya terutama ini. Nah, untuk batas administrasi, terkait batas administrasi memang kita di sini kita mendapatkan data yang sudah dihimpun dari Badan Informasi Geospasial. Kebetulan developer WebGIS kita dan back-end database-nya kita juga dari orang Badan Informasi Geospasial ya, sehingga ini kalau misalkan masih kurang update, mungkin nanti akan saya komunikasikan terhadap yang bersangkutan sih Pak Kiswanto. Lalu terkait beberapa database yang sudah diproduce oleh beberapa pemerintahan official gitu. Sebenarnya di dalam platform ekosistem ini ada satu menu yang namanya node. Nah, di nodes ini sebenarnya kita bisa melingkan data-data kementerian atau pemerintah daerah ke dalam sini yang sudah bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial juga gitu. Nah, sebenarnya di sini ada. Nah, mungkin seperti ini. Jadi nanti di sini kita bisa mengakses beberapa REST server data spasial dari beberapa pemerintahan yang tersedia sih di sini. Di sini masih dikategorikan ada kementerian, data-data dari kementerian dan pemerintah daerah. Mungkin nanti bisa dieksplor juga Pak Kiswanto dan rekan-rekan sekalian. Nah, ini kalau dari kementerian kelembagaan kita juga bisa melihat misalkan dari BNPB misalnya kita proses. Nah, ini ada beberapa data-data juga dari yang dihimpun di dalam server-server kementerian tersebut gitu. Tapi memang ini masih belum dirapihkan secara interface dengan baik sih untuk ini. Untuk terkait node sumber-sumber data simpul jaringan ini. Sehingga memang masih perlu pengembangan lebih lanjut. Seperti itu mungkin Pak Kiswanto. Apakah ada tambahan? Oh ya, lalu terkait license ya. Ya mungkin memang terkait metadata yang ditampilkan di dalam interface ini masih belum terlalu lengkap. Karena memang dari kemarin itu kami masih berfokus pada developing platform WebGIS-nya dan mengimprove akurasi dari data-data, terutama data devegetasi dan data komoditas. Nah, gitu. Karena kita mengambil 5 fokus kajian komoditas, ada 5 komoditas, mulai dari sawit, padi, karet, kopi, dan kakao, dan itu memang sangat menjadi tantangan bagi kami untuk memperoleh data-data training tersebut gitu untuk satu Indonesia.
Sehingga memang mungkin harapannya ketika teman-teman di lokal dan regional itu memang ada memiliki feedback terkait data atau memiliki database untuk komoditas terutama, itu akan menjadi nilai lebih untuk kami dan menjadi feedback positif sekali sih untuk kami. Sehingga mungkin nanti juga kita bisa bekerja sama lebih lanjut ke depannya untuk mengimprove data-data, akurasi dari data yang sudah kita hasilkan. Mungkin seperti itu sih. Ini sudah jam 11.45 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada lagi diskusi? Pak Kiswanto, apakah ada tanggapan lagi? Cukup, Aryo. Ya. Sampai sejauh ini memang luar biasa capaian dari teman-teman IPB, memang karena niat akhirnya adalah nasional gitu kan. Ya. Memang perlu effort lebih banyak lagi untuk memperkaya data yang ada. Tapi sukses lah untuk teman-teman. Terima kasih Pak Kiswanto ya. Terima kasih banyak ya. Mungkin memang kita juga perlu perlu integrasi tadi ya. Mungkin perlu integrasi dan perlu perlu kerjasama dengan beberapa instansi di lokal, di lembaga-lembaga di regional gitu, sehingga kita juga tidak bisa menghasilkan sistem ini sendiri gitu. Kita juga butuh kerjasama juga, kita butuh sehingga memang kita mengadakan workshop ini gitu Pak. Karena kita memang intinya harus bekerja sama sih. Apakah ada tambahan kepada Pak Cahyo? Mungkin? Ayo. Bagaimana Pak? Saya dengan Iwit dari Berau. Oh ya, Pak Wiwit. Ingin bertanya aja, terkait dengan aplikasi atau web JS yang dikembangkan. Saya juga apresiasi buat kawan-kawan IPB yang mengembangkan ini. Yang ingin saya tanyakan, kan ini berarti kan kita lihat tren ke belakangnya, perubahan dari komoditas tersebut. Nah, apakah juga ke depan itu nanti akan dibuat kayak semacam pemodel, kira-kira proyeksi misalnya sampai tahun 2020, 2030, 2040 gitu, dari pemodelan itu juga akan ditampilkan di dalam website yang WebJS yang kita kembangkan. Yeah. Ini untuk itu misalnya pemerintah daerah dalam memproyeksikan pengembangan kebunnya misalnya ke depan, dari melihat dari tren perubahan atau tren yang terjadi di waktu-waktu sebelumnya misalnya seperti itu. Nah juga apakah itu menjadi salah satu yang akan mungkin dikembangkan di dalam WebJS ini, jadi kayak opsi-opsi misalnya skenario-skenario tertentu misalnya di dalam aplikasi ini yang bisa ditambahkan. Saya Iwit Mas, bukan Wiwit. Oh, mohon maaf Pak. Itu aja Mas, terima kasih. Ya. Selamat kawan. Sama-sama Pak Wiwit, terima kasih. Mungkin sangat menarik ya untuk terkait data proyeksi nanti yang akan dihasilkan. Memang sejauh ini kita belum membahas secara lebih dalam terkait bagaimana nanti kita menghasilkan data proyeksi ya, terkait untuk perencanaan dan kebijakan nanti ke depannya. Tapi memang di dalam kelompok kami memang ada beberapa rekan yang concern juga di bidang proyeksi, terutama misalkan proyeksi menggunakan cellular automata dan yang pakai land demand seperti itu untuk melakukan proyeksi di masa depan gitu. Tapi hingga saat ini karena kita masih melakukan pengembangan terkait akurasi dari data yang saat ini dan yang lalu, sehingga kita masih belum melakukan proyeksi ke depan seperti itu, Bapak. Tambahan lagi Pak Mas Aryo. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tambahkan di sini adalah dari fitur yang analisisnya itu, Pak. Jadi kan kalau misalnya dalam fitur analisis itu kan kalau kita misalnya melihat tutupan lahan, kita kan menggunakan beberapa metode gitu ya Pak ya, pendekatannya segala macam. Jadi itu mungkin perlu diinformasikan juga formulasinya yang dipakai apa gitu, sehingga nanti kan misalnya kita mau menggunakan formulasi NDVI misalnya ya. Nah NDVI-nya sampai bagaimana adanya formulasinya itu sehingga itu jadi informatif gitu. Jadi kita menggunakan formulasi apa, kemudian pendekatan kata Pak Yudi kemarin itu kan menggunakan ND AOI misalnya gitu ya. Jadi bagaimana itu metode-metodenya itulah yang maksud kami paling tidak bisa disediakan ada ruang khusus yang menjadikan kayak semacam template PDF-nya sehingga begitu kita analisis nanti ada output PDF-nya yang kita bisa pakai. Oh ini rujukannya seperti itu Pak. Jadi kan ada tool sendiri di analisis itu sehingga tidak hanya sebagai informasi visual yang kita dapat, tapi sebenarnya ada rujukan ilmiah yang kita pakai juga di situ, sehingga nanti bisa betul-betul bisa dipakai tidak hanya kaum praktisi, tetapi juga teman-teman akademisi yang lainnya gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyuni atas masukannya. Mungkin nanti akan kami sampaikan juga ke developer kami gitu terkait fitur analisis yang kami gunakan seperti itu, dan mungkin juga nanti akan dijelaskan secara jelas di dalam modul ya Pak ya, modul yang nanti modulnya ekosistem yang nanti akan dihasilkan. Mungkin hingga saat ini modulnya itu masih belum terlalu spesifik ya, masih belum terlalu detail itu menjelaskan terkait bagaimana metode yang digunakan gitu. Memang masih terkait interface feature-feature yang kita visual saja gitu Pak ya. Seperti itu ya. Mungkin nanti itu penting sih, menjadi sangat penting. Mungkin nanti akan karena kan seperti kata Ibu yang sebelumnya bertanya, sebenarnya kan ini ada satu inovasi bagus yang dikembangkan oleh IPB yang sebenarnya di balik ini sebenarnya bisa kita pakai sebagai acuan, baik acuan praktisi maupun acuan ilmiahnya, sehingga nanti betul-betul sebagai background akademisi IPB itu betul-betul ada punya acuan ilmiahnya gitu Pak. Ya, seperti itu ya Pak Wahyuni. Ya, terima kasih Pak. Nanti mungkin akan segera kami buatkan ya, terutama yang ini white paper secara keseluruhan ekosistemnya. Betul. Ketika mungkin kalau untuk beberapa metode secara parsial data-data yang kita produce itu kami ada beberapa data yang sudah publish di beberapa jurnal internasional dan mungkin ada yang masih under review di beberapa jurnal. Dan berdasarkan informasi Pak Yudi kemarin kan bahwa di dalam platform ini, ekosistem ini sebenarnya ada juga pendekatan-pendekatan lain. Bahkan ada yang pendekatan yang menggunakan data drone juga katanya. Sehingga nanti itu kan bisa misalnya pada tingkat analisis yang lebih dalam, misalnya ke arah penghitungan biomasa itu mereka kan bisa kita dekati secara lebih dalam lagi bagaimana sebentar Pak ya. Halo. Oh, maaf, itu anak-anak jadi ada stirring di belakang. jadi begini Pak, maksud saya dengan misalnya kita seperti Bapak yang dari daerah lain tadi mengatakan bahwa kalau bisa ada data per lokasi lokalnya, misalnya sampai ke kabupaten atau masalah sampai ke kecamatan misalnya ada data lokal. Nah, data lokal ini tentunya kan nggak mungkin kita dapat kalau kita menggunakan data Landsat. Maka kita menggunakan data ada bantuan dari BPS-nya, ada dari Bapedanya, kemudian juga ada mungkin ada juga kita mengeksplor dengan menggunakan data drone misalnya seperti itu. Jadi
ada spot tertentu yang misalnya ada titik menarik yang buat kita analisis di sini, dijadikan analisis, walaupun tidak semuanya, tapi itu bisa jadikan contoh gitu, Pak. Ya. Itu Pak Arya, makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Wahyuni Ilham ya. Mungkin memang sangat menjadi tantangan apabila kita mengumpulkan seluruh data lokal satu Indonesia begitu. Tapi memang memang karena ini sangat, makanya itu apa ya, kolaborasi. Nanti bisa jadi wakil presiden Pak Ariel nanti. Mungkin memang itu sangat apa ya, sangat kami harapkan sih memang kolaborasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lokal terkait, terutama terkait data ya, data-data lokal gitu. Mungkin terkait data-data drone, data-data survei lapangan komoditas dan lain-lain untuk support beberapa improvement dari data yang sudah kami hasilkan dan interface sistem yang sudah kami buat gitu. Mungkin ya, terima kasih banyak Pak Aryo, sedikit lagi Pak, mungkin ya. Selain data-data teknik ini, mungkin kita kan ada data teknik ini, yang perlu kita dekati sebenarnya juga adalah mengenai social approach-nya Pak. Jadi bagaimana kita keperluan data kita itu secara teknis bagus. Sekarang yang jadi